Hukum Perdata Internasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Salsabila Rizky Jawas. Saya dari Fakultas Hukum 2018. Di sini saya akan membuat video presentasi untuk memenuhi nilai dari mata kuliah Hukum Perdata Internasional yang diajar oleh Bapak Ogian Davis Juanda SH LLM CLA. Di video ini saya akan mempresentasikan mengenai asas-asas hukum perdata internasional, sumber hukum perdata internasional, dan yang terakhir perbedaan antara hukum perdata internasional dengan hukum internasional. Langsung aja, yang pertama, asas-asas hukum perdata internasional secara umum, yaitu yang ada asas lex loci celebration, yaitu suatu asas yang menyatakan di mana tempat perkawinan diresmikan atau dilangsungkan, maka menggunakan sistem hukum di mana tempat perkawinan tersebut diresmikan. Yang kedua, ada asas domisili, yaitu asas yang menentukan di mana subjek hukum tersebut berkedudukan atau bertempat tinggal secara sah menurut hukum. Yang ketiga, ada asas nasionalitas, yaitu asas mengenai kewarganegaraan seseorang. Yang keempat, ada asas lex fori atau tempat gugatan, yaitu apabila objek gugatannya benda bergerak, maka dalam hal mengajukan gugatan berdasarkan di mana benda bergerak tersebut berada. Yang kelima, asas lex situs, yaitu apabila objek gugatannya benda tidak bergerak, maka dalam hal mengajukan gugatan di mana objek tersebut berada. Yang keenam, ada asas lex loci contractus, adalah asas mengenai di mana suatu perjanjian kontrak dibuat dan disepakati oleh pihak-pihak. Yang ketujuh, ada asas lex loci solutionis, yaitu asas di mana perjanjian dibuat dan pihak-pihak bebas dalam hal menentukan pilihan hukum apabila terjadi wan prestasi atau sengketa yang akan terjadi di belakang hari. Yang kedelapan, ada asas the freedom of contract, yaitu asas kebebasan berkontrak yang artinya setiap orang dapat menentukan isi dan bentuk dari perjanjian. Selagi isi perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku, maka perjanjian tersebut dinyatakan sah. Yang kesembilan, ada asas lex causa, yaitu penentuan bagaimana suatu perbuatan hukum dibatasi oleh sistem hukum yang akan diberlakukan. Selanjutnya saya akan mempresentasikan mengenai sumber hukum perdata internasional. Hukum perdata internasional adalah bidang hukum yang berdiri sendiri, bukan bagian dari hukum keperdataan. HPI tidak sama dengan hukum perselisihan dan lebih baik dipahami sebagai bagian dari hukum perselisihan. Yang dapat dipertanyakan adalah, apakah HPI adalah bidang hukum yang bersumber pada sumber-sumber hukum internasional publik atau pada sumber-sumber hukum nasional suatu negara? Nah, HPI pada dasarnya merupakan bagian dari hukum nasional suatu negara. Artinya, HPI merupakan salah satu sub-bidang hukum dalam suatu sistem hukum nasional yang bersama-sama dengan sub-bidang hukum lain seperti hukum keperdataan, hukum dagang, hukum pidana, dan sebagainya, membentuk suatu sistem hukum nasional yang utuh. Perkembangan ini menjadi penting artinya untuk mengusahakan adanya keseragaman, unifikasi, dan harmonisasi kaidah-kaidah HPI secara internasional. Kaidah-kaidah atau asas-asas HPI yang dikembangkan melalui perjanjian-perjanjian internasional antar negara itu disebut kaidah-kaidah HPI internasional, yang tetap akan mengikat negara-negara apabila mereka meratifikasinya dan menjadikannya bagian dari sistem hukum nasional mereka. Jadi, kaidah-kaidah HPI internasional semacam ini pun tetap dapat dianggap sebagai sumber-sumber HPI nasional. Contohnya seperti aturan-aturan dalam ICC, Incoterm 2010, CISG 1980, dan ICSID yang dapat digunakan atau diterapkan oleh pelaku usaha atau pebisnis dari berbagai negara. Nah, yang terakhir, saya akan menjelaskan perbedaan hukum perdata internasional dengan hukum internasional. Perbedaan yang sangat menonjol
antara hukum internasional dengan hukum perdata internasional terletak pada sumber hukumnya. Sumber hukum internasional sesuai pasal 38 Piagam Mahkamah Internasional yaitu perjanjian internasional atau traktat, kebiasaan-kebiasaan internasional, asas umum hukum yang diakui bangsa-bangsa beradab, keputusan hakim atau jurisprudensi, dan doktrin atau pendapat para ahli hukum. Sedangkan hukum perdata internasional menggunakan sumber hukum nasional negara yang dipilih untuk menyelesaikan permasalahannya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.